Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kimia polimer styrofoam. Pertama, ada Gusti Ayu Made Cesarani, absen 19, akan mempresentasikan slide 1, 2, 9, dan 10. Selanjutnya, ada Kansa Marwadani Lenda Siregar, absen 26, yang akan mempresentasikan slide 3, 4, dan 5. Yang terakhir, ada Rahma Aulia Rifli, absen 35, yang akan mempresentasikan slide 6, 7, dan 8. Slide pertama yaitu tentang informasi penting yang dapat kelompok kami simpulkan dalam video YouTube. Yang pertama ada pedagang kaki lima maupun industri besar masih menggunakan styrofoam untuk kemasan makanan karena dinilai lebih praktis. Yang kedua, styrofoam dibuat dari polistirena, zat kimia yang sifatnya ringan serta bisa berbentuk cair maupun busa padat. Yang ketiga, styrofoam mengandung beberapa zat kimia yaitu benzena dan stirena. Yang keempat, zat benzena dan stirena dianggap berbahaya karena tidak dapat dicerna manusia. Yang kelima, dalam makanan yang berkadar lemak tinggi maupun suhunya tinggi, bahan kimia pada styrofoam dapat lebih mudah larut. Begitu juga sama halnya dengan minuman. Yang keenam, walaupun kadar ppm dari styrofoam yang ada pada video itu kadar kecil, hanya 0,3% sampai 0,4% dari ambang batas yang diizinkan, munculnya residu stirena dianggap paling berbahaya dalam jangka panjang. Yang ketujuh, terduga kuat dapat menjadi risiko penyakit kanker. Yang kedelapan, tetapi menurut penelitian BPOM, penggunaan styrofoam untuk alas makanan masih tergolong aman karena tidak melewati batas ambang ppm yang tertera. Yang terakhir, yang kesembilan, walaupun masih tergolong aman untuk menjadi alas makanan, styrofoam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serius karena tidak dapat terurai di dalam tanah. Berikutnya slide kedua presentasi kami, konsep pengetahuan kimia. Pada masalah di atas ada sangkut pautnya dengan konsep kimia polimer, atau bisa dibilang polistirena, yang dimana adalah sebuah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi pada suhu ruangan. Polistirena biasanya bersifat termoplastik padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Stirena tergolong senyawa aromatik. Nomor 3, apakah material styrofoam aman dijadikan kemasan makanan dan merupakan polimer yang memenuhi standar food grade? Jawabannya, kemasan makanan yang menggunakan styrofoam tidak dapat dianggap aman sebab polistiren, bahan dasar styrofoam, mengandung zat kimia berbahaya seperti benzena dan stirin. Sifat ringan dan kemampuannya berubah bentuk menjadi cair atau busa padat melalui proses pembuatan styrofoam menambah kekhawatiran terhadap kesehatan. Kedua zat tersebut dianggap berpotensi membahayakan karena sulit dicerna oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, pertimbangan lebih lanjut terhadap penggunaan kemasan berbahan styrofoam perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. 4. Tuliskan rencana penyelesaian penentuan material yang tepat yang dapat digunakan sebagai kemasan makanan sesuai dengan standar food grade. Yang pertama, identifikasi standar. Tentukan standar food grade yang berlaku. Yang kedua, analisis produk. Tinjau sifat makanan yang akan dikemas. Yang ketiga, pilihlah bahan yang sesuai. Gunakan bahan kemasan seperti HDPE, PET, PP, atau logam food grade. Yang keempat, periksa sertifikasi.
Pastikan bahan telah lulus uji dan memiliki sertifikasi food grade. Yang kelima, rencanakan proses produksi. Sesuaikan proses produksi dengan standar food grade. Yang keenam, pertimbangkan lingkungan. Pilih bahan yang ramah lingkungan jika mungkin. Yang ketujuh, konsultasi ahli. Dapatkan masukan dari ahli kemasan atau insinyur material. Yang ke-8, pantau regulasi. Tetap up to date dengan perubahan regulasi kemasan makanan. Yang ke-9, uji prototipe. Lakukan uji prototipe sebelum produksi massal. 10, implementasi dan pemantauan. Terapkan rencana dan pantau kualitas kemasan secara terus dan menerus. Kelima, bersama dengan teman kelompok, kumpulkan berbagai informasi mengenai jenis polimer yang sesuai dengan standar food grade. Yang pertama, PET, umum digunakan untuk botol minuman dan kemasan makanan ringan, dikenal aman dan ringan. Yang kedua, HDPE, cocok untuk kemasan susu, deterjen, dan produk makanan cair, tahan terhadap kelembapan dan tidak berbahaya. Yang ketiga, PP, digunakan dalam mode makanan, mangkuk, dan tutup botol, tahan panas, dan memiliki kekuatan yang baik. Yang keempat, LDPE, serbaguna dan digunakan untuk kantong plastik, kemasan makanan beku, dan tutup botol. Yang kelima, PS, ditemukan dalam wadah makanan sekali pakai dan gelas kopi. Ideal untuk makanan yang tidak terlalu panas. 6, PVC, jarang digunakan karena mengandung zat kimia kontroversial, kurang umum dalam kemasan makanan. Yang ketujuh, PTFE, dikenal sebagai teflon, digunakan pada permukaan anti lengket, aman untuk makanan meskipun tidak umum pada kemasan langsung. Selanjutnya adalah struktur molekul dan sifat polimer yang berstandar food grade. Yang pertama ada PET atau C10H8O4 dengan sifat berupa bahan yang tidak tembus air dan gas, berwarna bening atau transparan. Bahan dengan polimer PET ini disarankan hanya untuk satu kali pemakaian. Bila digunakan berulang, apalagi jika terpapar air panas atau hangat, akan menyebabkan lapisan polimer ini meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik jika terpapar pada tubuh manusia. Yang kedua, HDPE atau C2H4N. HDPE memiliki karakteristik sedikit buram dan transparan serta elastik. Plastik ini tidak tembus air, tidak berbau, tahan panas, dan tahan benturan. Ketiga, PP atau C3H6N. Polipropilena mempunyai sifat mekanik kuat, keras, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat diberi zat pewarna serta harganya bersaing. Yang keempat, LDPE atau C2H4N. LDPE memiliki sifat mekanis yang tembus pandang, kuat, fleksibel, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap larut kimia. Yang kelima adalah PS atau C8H8N. Polistirena bersifat sangat amorfus, mempunyai indeks refraksi tinggi, dan sukar ditembus oleh gas kecuali uap air. Plastik polistirena memiliki karakter isolator listrik yang sangat baik, tahan akan zat dilutif, dan memiliki sifat optik yang sangat bening. Yang keenam, PVC atau C2H3ClN. PVC mempunyai sifat keras dan kaku. Kekuatan benturannya baik, mudah terdegradasi akibat panas dan cahaya, mudah disintesis, bentuknya serba putih sehingga mudah diolah, mudah larut dalam suhu kamar, serta tidak mudah terbakar. PVC memiliki sifat-sifat fisik yang menguntungkan seperti tahan terhadap korosi, ringan, tidak mudah terpengaruh oleh kimia, dan tahan terhadap tekanan dan suhu yang relatif rendah hingga sedang. Yang ketujuh atau terakhir yaitu PTFE atau sering dipanggil teflon dengan C2 atau C2F4N. Teflon memiliki kekuatan dan pelumasan yang baik pada suhu rendah. Kondisi ini bersifat stabil secara termal pada suhu rendah. Teflon adalah bahan yang fleksibel, tahan pada bahan kimia, tidak lengket, dan tahan listrik. Selanjutnya,
Analisis struktur dan sifat dari polimer yang akan dijadikan bahan material kemasan makanan. Analisis tersebut Analisis yang dilakukan antara lain adalah pada polyethylene terephthalate, high density polyethylene, polyvinyl chloride, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene, dan polikarbonat. Struktur dan sifat dapat dilihat dari tabel berikut. Syarat-syarat bahan material kemasan makanan. Syarat-syaratnya antara lain, kemasan tidak bersifat toksik dan beresidu terhadap pangan minuman. Kemasan harus mampu menjaga bentuk, rasa, kehigienisan, dan gizi bahan pangan. Senyawa bahan toksik kemasan tidak boleh bermigrasi ke dalam bahan pangan terkemas. Bentuk, ukuran, dan jenis kemasan memberikan efektivitas, dan bahan kemasan tidak mencemari lingkungan hidup. Secara ringkas, syarat kemasan harus mampu melindungi pangan secara fisik, kimia, dan biologis. Beberapa bahan kemasan karena pengaruh suhu dan waktu kontak terhadap jenis bahan pangan tertentu menimbulkan efek toksik bagi tubuh manusia. Berikutnya, manakah jenis polimer pada poin 7 yang sesuai dengan kriteria bahan material kemasan makanan pada poin 8? Jawaban kami adalah dari poin 7, bahan-bahan dengan standar food grade terbaik meliputi PP, PET, HDPE, dan LDPE. PP diakui sebagai materi kemasan terunggul berkat daya tahan terhadap panas, lemak, dan bahan kimia, serta ketahanan terhadap kelelahan dan kehausan. Sering digunakan dalam botol minum bayi. PET dipilih karena transparansinya, kekuatan, dan ketahanan gas, ideal untuk botol minuman dan kemasan makanan, namun sebaiknya hanya sekali dipakai. HDPE dengan kekuatan tinggi, tahan gas, serta ketahanan baik terhadap suhu rendah, dan bahan kimia, umumnya digunakan untuk botol susu dan wadah makanan. Meskipun termasuk food grade, sebaiknya hanya digunakan sekali pakai. LDPE, meskipun memiliki kekuatan tarik rendah, digunakan untuk kemasan makanan, pembungkus roti, dan wadah makanan karena fleksibilitas tingginya dan juga termasuk dalam kategori food grade. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita ambil atau raih itu adalah banyak kemasan makanan menggunakan polimer, namun tidak semua polimer cocok. Polimer yang baik dan aman untuk kebutuhan food grade adalah yang mengandung polypropylene. Sebaiknya hindari menggunakan PVC untuk pengemasan makanan karena sifatnya yang mudah larut dan kandungan bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.